Jangan sampai ketinggalan menghadiri sholat subuh dan isya berjamaah. Ya, siapa yang sholat subuh dan isya berjamaah pas bertepatan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka dia dapat bagian dari malam Lailatul Qadar. Ya, berarti isya'nya dan subuhnya yang dia kerjakan pahalanya lebih baik daripada isya dan subuh selama 1000 bulan. Ya, itu sudah dapat. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, sebagaimana dinukil oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um dari sekelompok ulama Madinah, dan dinukil pula sampai pada Ibnu Abbas disebutkan anna ihya'aha yahsulu atau yuhsalu bi an yusalli al-isya'a fi jama'atin wa ya'zimu ala an yusalli subha fi jama'atin. Jadi menghidupkan malam Lailatul Qadar itu bisa didapat dengan sholat isya berjamaah dan bertekad kuat untuk sholat subuh juga dalam berjamaah, itu juga dapat. Ya, jadi dapat. Ya, tentunya tidak setiap orang, tidak setiap kita itu mampu dan punya kesempatan untuk menghidupkan 10 hari terakhir itu semuanya dengan ibadah. Karena mungkin siang harinya dia punya kewajiban yang lain. Ya, bekerja misalkan tidak mungkin libur, tidak punya kesempatan untuk cuti misalkan begitu. Ya, atau bahkan mungkin saat malam Lailatul Qadar dia shift 3. Ya, masuk jam 10 pulang jam 6 misalkan begitu. Ya, Mas rahimakumullahu taala. Apakah mereka saudara kita yang tidak bisa beritikaf di masjid, tidak bisa sholat qiyamul lail di masjid karena pekerjaannya lalu nggak dapat malam Lailatul Qadar? Dapat. Dengan apanya? Dengan sholat isyanya, dengan sholat subuhnya. Ya, dengan sholat isyanya atau dengan sholat subuhnya, atau dengan witirnya yang dia kerjakan di tengah-tengah istirahat di malam hari misalkan. Dia sempatkan untuk witir lalu dia sholat. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Toh kemudian dia masih bisa beristighfar sambil bekerja. Dia masih bisa berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anni, sambil bekerja. Baca itu terus, dia dapat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi jangan pernah membatasi hanya mereka yang di masjid yang dapat Lailatul Qadar, hanya mereka yang sedang itikaf yang dapat Lailatul Qadar, sementara mereka yang melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan pabrik, ya, nah, pekerjaan ini dan itu kemudian kita katakan mereka nggak dapat. Itu relatif, tergantung individu masing-masing. Ya, sesuai dengan profesinya dan kesibukannya dan apa yang bisa dia kerjakan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya itu kembali kepada kemauan. Kalau mau maka dia dapat. Ya, kalau nggak mau ya nggak akan pernah dapat. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan. Dikatakan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, Ibnu Musayyib mengatakan man syahida Lailatul Qadri yakni fi jamaah, siapa yang ikut salat berjamaah pada malam Lailatul Qadar faqad akhadha bihadhihi minha, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian darinya, bagian dari malam Lailatul Qadar. Dia sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, dapat bagian dari Lailatul Qadar. Ya, dan Imam Syafi'i juga pernah berkata, man syahidal isya wa subha Lailatul Qadri faqad akhadha bihadhihi minha. Sama kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan ulama yang lainnya ini sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, man syahidal isya fi jamaah, siapa yang ikut sholat isya berjamaah, kana lahu qiyamun nisfi lailah, maka ada untuknya pahala sholat separuh malam. Wa man sholal isya wal fajr fi jamaah, dan siapa yang sholat isya dan subuh secara berjamaah, kana lahu qiyamul lailah, maka ada untuknya pahala seperti sholat sepanjang malam. Ya, jadi pas malam Lailatul Qadar misalkan dia itu sholat isya berjamaah, kemudian nanti sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh malamnya. Dia dapat pahala menghidupkan sepanjang malamnya, sholat sepanjang malamnya selama 1000 bulan. Luar biasa malam Lailatul Qadar. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, makanya yang bisa itikaf silakan itikaf, akan dapat lebih banyak gitu ya. Tapi jangan pernah kemudian ngece saudaranya nggak bisa itikaf. Kon gak iso itikaf, kapan maneh? Dunya kati kiamat gak itikaf gitu ya.
Jangan pernah. Kenapa? Karena saudara kita yang sekalipun tidak ikut iktikaf, mereka dapat bagian dari Lailatul Qadar sesuai dengan niatnya masing-masing, sesuai dengan kemauannya, tekadnya masing-masing. Bahkan mungkin dia dapat dengan niatnya, seandainya aku punya rezeki seperti kamu yang 10 hari terakhir bisa istirahat lalu itikaf, sementara aku enggak. Kalau aku punya kesempatan dari kamu, aku akan itikaf seperti kamu. Pahalanya sama enggak? Insya Allah. Ya, insya Allah sama. Karena hadis Nabi SAW menyebutkan seperti itu. Ad-dunya li arba'i nafar, dunia itu untuk 4 golongan orang. Yang pertama adalah orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, ya, tapi nggak dikasih harta. Gitu ya. Yang pertama adalah orang dikasih ilmu, dikasih harta. Lalu dengan ilmunya hartanya dihabiskan di jalan Allah. Orang yang kedua dikasih ilmu nggak dikasih harta, tapi dia punya niat. Kalau aku punya harta seperti orang yang pertama, aku akan berlaku seperti dia. Ya, aku habiskan hartaku di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketiga, orang yang dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu, hartanya habis. Ya, bukan untuk ketaatan kepada Allah. Kemudian orang yang keempat, tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi niatnya seperti orang yang ketiga. Kalau aku punya harta, tak buat foya-foya, bukan untuk ketaatan. Maka orang yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahalanya sama dengan orang yang pertama. Orang yang keempat, dosanya sama dengan orang yang ketiga. Ya, makanya demikian. Ya, kita tekadkan, kita niatkan seandainya, gitu ya, bisa punya kelapangan seperti saudara kita yang bisa 10 hari terakhir itu free dan full untuk itikaf, maka kita menekadkan akan melakukan amal yang sama dengan dia, maka Allah Maha Kaya, insya Allah pahala itu akan diberikan kepada kita biidznillah.